Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sejak akhir Agustus, 40 kapal global Sumut Flotilla berlayar untuk menembus blokade Israel menuju Gaza, Palestina. Namun, perjalanan kapal yang membawa ratusan aktivis dari berbagai negara itu tidak berjalan mulus. Belum menjangkau daratan Palestina, militer Israel sudah mencegat seluruh kapal flotilla di Laut Mediterania. Ratusan aktivis pun ditangkap. Laut Mediterania pada Rabu malam mencekam. Kapal kemanusiaan global Sumut Flotilla dihentikan oleh Israel saat berlayar menuju Gaza. Melalui radio, pasukan Israel meminta kapal mengubah arah dari semula ke Gaza menjadi ke pelabuhan Ashdod, Israel Selatan. Mereka berdalih kapal mendekati zona pertempuran aktif. Anggota Komite Pengarah Armada Sumut Global menjelaskan kapal mereka membawa misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Attention, Israel offensive forces. Siaran langsung aktivis menunjukkan, saudara, saat pasukan Israel menyerbu masuk ke kapal dan menangkap seluruh aktivis di dalamnya. Angkatan Laut Israel mulai mencegat kapal-kapal flotilla pada Rabu malam saat mereka mendekati wilayah Palestina. Kapal Sirius, Alma, dan Adara dicegat sekitar 70 hingga 80 mil dari pantai Gaza. Otoritas Israel mengatakan aktivis termasuk Greta Thunberg selamat dan dibawa ke Israel. Aktivis pro-Palestina asal Swedia, saudara, Greta Thunberg ditahan otoritas Israel usai armada global Sumut Flotilla dicegat oleh Angkatan Laut Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman Greta Thunberg sedang diperiksa Angkatan Laut Israel pada Rabu waktu setempat. Saudara, dari 40 kapal flotilla, hanya satu kapal yang lolos dari sergapan Israel. Inilah, saudara, rekaman saat kapal Marinette menjadi satu-satunya flotilla yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan ke Gaza. Rekaman pada Jumat pagi ini menunjukkan kapal Marinette berlayar di perairan internasional Mediterania. Tiba-tiba, saudara, awak kapal Marinette memberi tanda lewat tulisan bahwa ada kapal perang mendekati mereka. Harapan menembus Gaza untuk misi kemanusiaan pun pupus, saudara. Satu-satunya kapal flotilla yang tersisa ditangkap Israel saat mendekati pantai Gaza. Rekaman menunjukkan saat pasukan Israel mendekat ke kapal flotilla, kapal dihentikan dan seluruh aktivis ditangkap, saudara. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Saudara, pasukan Israel menangkap 500 aktivis pro-Palestina usai kapal-kapal mereka dicegat di Laut Mediterania. Selain aktivis Swedia Greta Thunberg, terdapat juga Mandla Mandela, cucu dari Nelson Mandela. Seluruh aktivis ditahan di Israel. Penangkapan para aktivis pro-Palestina pun menuai kecaman dunia. Saudara, usai ditangkap Israel, 500 aktivis global Sumut Flotilla
dideportasi ke negara mereka melalui pelabuhan Ashdod. Rekaman yang dirilis Israel pada Kamis lalu menunjukkan para aktivis menjalani pemeriksaan. Otoritas Israel menyebut kapal Global Sumut Flotilla melanggar blokade yang sudah ditetapkan. Israel menegaskan akan menghentikan misi Global Sumut Flotilla. Saudara, penangkapan 500 aktivis Global Sumut Flotilla memantik gelombang protes di berbagai belahan dunia seperti Yunani, Italia, Jerman, Tunisia, dan juga Turki. Pengunjuk rasa mengecam tindakan Israel yang menghalang-halangi misi kemanusiaan menuju Gaza. Massa turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Mereka menuntut Israel menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Dan saudara, di Paris, Perancis, warga turun ke jalan menyuarakan kemarahan mereka atas tindakan Israel yang menghentikan konvoi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Demonstran meminta kekerasan terhadap Palestina segera dihentikan. Unjuk rasa berujung bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi. Demo pro-Palestina juga pecah di depan stasiun sentral Bologna, Italia. Demonstran terlibat bentrok dengan polisi setempat. Polisi berupaya mengadang pengunjuk rasa yang hendak menduduki area stasiun. Demo dilakukan untuk memprotes Israel yang menyergap kapal armada Global Sumut Flotilla dan menangkap seluruh aktivis. Saudara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim geram mendapat laporan 23 warganya ditahan tentara Israel saat berlayar untuk misi kemanusiaan ke Gaza. Anwar lantas menghubungi sejumlah pemimpin dunia, Presiden Turki hingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Anwar mendesak 23 warga Malaysia dibebaskan tanpa syarat dan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau Gaza dengan cepat. Mudah-mudahan kezaliman oleh rejim Israel ini dihentikan dan rakan-rakan kita dibebaskan dan saluran bantuan kemanusiaan kepada rakan-rakan kita di Gaza dan Palestin dapat disampaikan dalam kadar segera. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati rencana perdamaian di jalur Gaza, saudara. Proposal damai berisi 20 poin, diantaranya gencatan senjata, pembongkaran militer Hamas, demilitarisasi Gaza, dan pemerintahan sementara sipil yang bukan di bawah Hamas. Hamas menyetujui sebagian dari 20 poin yang diusulkan Trump, termasuk pertukaran sandera. Namun, Hamas belum menanggapi sejumlah klausul seperti pelucutan senjata. Rencana perdamaian disambut dengan skeptisisme oleh warga Palestina, saudara. Warga di Gaza meragukan konsistensi pengambilan keputusan pemerintahan Trump. Bahkan, di tengah menguatnya pengakuan dunia terhadap Palestina, penderitaan warga di Gaza belum berakhir. Serangan Israel semakin brutal. Rumah-rumah luluh lantah
nyaris tak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Bahkan sekadar mengisi perut, mereka harus berebut dengan sesama, bahkan bertaruh nyawa. ترامب أول ما إجا هو كان من البداية أول ما مسك الحكم كان يقول أنا خطتي هي السلام ووقف الحرب عن قطاع غزة، لأنه ما رأيناه لغاية الآن من ترامب وخططه كلها خطط ليس لها أي مصداقية، كلها خطط كذابة. أكيد إحنا بنطلع ليكون حل سياسي كبير، إن كان حل الدولتين حدود 67 أو ما شابه، يكون يعني بأبسط الأشياء اللي إحنا بنطلع لها. إحنا بدنا حرية، بدنا كرامة، بدنا عدل، بدنا مساواة، لأنه هذا الإشي خلال السنتين وما قبل السنتين إحنا بنعاني منه كشعب فلسطيني. Saudara, serangan Israel sejak Oktober 2023 telah merenggut lebih dari 66.000 korban jiwa. Serangan Israel juga mengakibatkan krisis kemanusiaan dahsyat di tanah Palestina. Di tengah harapan yang menguat untuk perdamaian Gaza, nyatanya rudal-rudal Israel masih terus membombardir Gaza. Selama suara senjata masih lebih keras dari suara dunia yang menyuarakan kedaulatan Palestina, maka perdamaian hanya menjadi janji-janji belaka. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai Haikal, korban selamat dalam tragedi ambruknya Ponpes Buduran terancam kehilangan kaki dan diamputasi. Tetaplah di berita utama. Orang